Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Paramita. Saya dari kelas AK10. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pengantar Manajemen dan Bisnis. Di sini saya mengambil dua judul modul. Yang pertama yaitu bentuk-bentuk kepemilikan bisnis dan yang kedua yaitu pendirian bisnis. Materi yang akan saya jelaskan saat ini yaitu mengenai bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa sih itu bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang dilakukan secara sistematis untuk memproduksi barang atau layanan guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta meraih keuntungan. Proses dalam dunia bisnis ini dimulai dari pengelolaan bahan mentah hingga menghasilkan produk yang siap digunakan dan memiliki nilai tambah bagi konsumen. Yang kedua yaitu jenis-jenis bisnis. Jika dilihat dari struktur pasar, bisnis dapat dikategorikan menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu monopsoni, yang kedua itu monopoli, dan yang ketiga itu oligopoli. Monopsoni itu adalah kondisi pasar di mana hanya terdapat satu pembeli yang menguasai pasokan sehingga mendorong posisi tawar para penjual menjadi lemah. Yang kedua yaitu monopoli adalah sebuah pasar yang hanya memiliki satu penjual yang memiliki kontrol penuh atas harga. Yang ketiga yaitu oligopoli adalah tipe pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan di mana setiap keputusan dari salah satu perusahaan tersebut akan berdampak pada keseluruhan keadaan pasar. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kepemilikan bisnis. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam bentuk dari kepemilikan bisnis. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan yang dimiliki oleh satu individu yang menanggung semua resiko dan mengolah usahanya sendiri. Yang kedua yaitu firma adalah kolaborasi antara dua orang atau lebih dengan tanggung jawab yang tidak terbatas secara bersama. Yang ketiga yaitu perseroan komanditer atau CV adalah jenis perkumpulan yang terdiri dari sekutu aktif sebagai pengelola dan sekutu pasif sebagai penyedia modal. Yang keempat yaitu perusahaan terbatas atau PT. PT merupakan badan usaha berbentuk hukum dengan modal dalam bentuk saham di mana tanggung jawab para pemilik terbatas pada modal yang mereka investasikan saja. Yang kelima yaitu persero dan perusahaan umum atau perum adalah badan usaha yang dimiliki oleh negara di mana perbedaan utamanya itu terdapat pada tujuan persero yang berorientasi pada laba, sedangkan perum lebih mengutamakan pelayanan masyarakat. Lalu ada juga namanya perusahaan jawatan atau perjan. Ini lebih berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dan lebih efisiensi. Sedangkan perusahaan daerah atau PD dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mendukung kemajuan daerahnya. Lalu di samping itu juga ada yang namanya koperasi dan yayasan. Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan pada prinsip kekeluargaan yang bertujuan untuk meningkatkan anggotanya. Sedangkan yayasan itu sendiri adalah badan hukum yang tidak mencari keuntungan yang bergerak di bidang sosial, agama, serta kemanusiaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendirian bisnis. Mendirikan suatu usaha adalah langkah penting yang memerlukan keputusan yang tepat, terencana, dan juga logis. Pengambilan keputusan ini dalam bisnis dapat diartikan sebagai cara untuk memilih opsi terbaik dari sekumpulan pilihan yang ada demi mencapainya tujuan yang diinginkan. Pemikiran dalam membuat keputusan tidak hanya tertuju pada hasil akhir saja, namun juga mempertimbangkan langkah-langkah, sasaran, dan juga dampak dari pilihan yang dibuat. Ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi, di antaranya yaitu pengambilan keputusan, termasuk pengalaman sebelumnya juga, pandangan pribadi, usia dan perbedaan individu, jabatan atau status seseorang, situasi, kondisi, serta tujuan yang ingin dicapai.
Selain itu, kemampuan untuk menilai berbagai pilihan, kesiapan menghadapi resiko, serta keberanian menerima tantangan yang menjadi aspek penting untuk mengambil keputusan yang tepat. Keputusan bisnis yang berkualitas itu perlu melalui beberapa langkah, seperti mengidentifikasi masalah secara akurat, mengumpulkan data yang relevan dan menyeluruh, membuat proyeksi untuk masa depan, memilih keputusan yang dari beragamnya alternatif, serta menerapkan dan mengevaluasi keputusan tersebut secara rutin. Evaluasi ini dilakukan juga agar keputusan yang kita ambil ini bisa terus disempurnakan dan disesuaikan dengan situasinya. Dalam lingkungan bisnis ini, ketidakpastian adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Maka dari itu, pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian bisa dibantu dengan analisis probabilitas. Probabilitas yang digunakan ini untuk memperkirakan kemungkinannya terjadinya suatu peristiwa, sehingga keputusan yang dibuat menjadi lebih rasional dan bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa alat yang digunakan antara lain tabel pengembalian, diagram pohon keputusan, distribusi probabilitas, serta simulasi Monte Carlo yang bermanfaat untuk perencanaan bisnis yang rumit. Di samping dari aspek pengambilan keputusan, perusahaan bisnis juga memerlukan pemenuhan kriteria tertentu. Kriteria tersebut mencakup kesiapan mental seperti etos kerja, disiplin, kemampuan membuat keputusan, serta persiapan perencanaan yang meliputi pemilihan jenis usaha, target pasar, strategi pemasaran, dan juga penyusunan rencana bisnis. Selain itu, ada juga syarat administratif berupa pengumpulan dokumen hukum seperti surat domisili usaha, NPWP, izin usaha, SIUP, TDP, hingga IMB sebagai bukti legalitas usaha. Proses bisnis ini adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menghasilkan suatu produk atau layanan yang bermanfaat bagi perusahaan dan juga pelanggan. Proses bisnis ini terdiri dari kegiatan utama, kegiatan pendukung, dan kegiatan manajerial. Pelaksanaannya juga dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama harus menganalisis kegiatan bisnis, yang kedua penentuan perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat yaitu evaluasi. Dengan adanya proses bisnis yang terorganisir dan dikelola dengan baik, perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, memperkuat daya saing, serta lebih cepat dalam menanggapi perubahan dan kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu, keberhasilan pendirian usaha ini sangat bergantung pada kualitas pengambilan keputusan serta pengelolaan proses bisnis yang secara cepat. Terima kasih. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.